Belajar bersama dalam pembelajaran matematika tentang teori dasar pecahan. Sebelumnya ada iklan dulu ya. Hehe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di pelajaran matematika. Kali ini kita akan membahas tentang pecahan, yaitu teori dasarnya. Oke, sekarang kita akan bahas satu persatu. Pecahan merupakan bagian dari suatu keseluruhan. Angka di sisi atas dinamakan pembilang. Satu ini pembilang. Dan mencerminkan banyaknya bagian dari total. Angka di sisi bawah dinamakan penyebut, yang mencerminkan banyaknya total bagian. Contoh, jika kamu mengambil 1 dari 4 potong pizza, dari 4, artinya kamu memiliki 1/4 pizza. Jika kamu memiliki 7/3 pizza, artinya kamu memiliki 2 pizza utuh ditambah 1 dari 3 potongan pizza. Yang selanjutnya, pecahan campuran dan pecahan sederhana. Pecahan campuran terdiri dari bilangan bulat dan pecahan. Misalnya 2 1/3 atau 45 1/2. Biasanya kamu harus mengubah pecahan campuran ke bentuk yang lebih sederhana untuk dapat dijumlahkan, dikurangkan, dikalikan, atau dibagikan. Ubah pecahan campuran dengan mengalihkan bilangan bulat dengan angka penyebut di pecahan, lalu jumlahkan dengan angka pembilang. Tuliskan hasil sebagai angka pembilang, sementara angka penyebut pecahan tidak berubah. Contoh, untuk mengubah 2 1/3 menjadi pecahan sederhana atau pecahan biasa. 2 dikali dengan 3, lalu jumlahkan dengan 1. Jadi 2 dikali 3 itu 6, ditambah 1, 7. Bawahnya tetap. Dan diperoleh hasilnya 7/3. Jadi kalau ada soal seperti ini, bilangan asli atau bilangan bulatnya kita kalikan dengan penyebut, lalu ditambah dengan pembilang. Sudah deh. Mudah kan? Itu dia cara untuk mengubah bilangan campuran menjadi pecahan biasa. Oke. Ubah pecahan sederhana menjadi pecahan campuran. Apabila kalau tadi kita sudah belajar pecahan campuran menjadi pecahan biasa, sekarang kita akan belajar pecahan biasa menjadi pecahan campuran. Oke, caranya dengan membagi angka pembilang dengan penyebut. Hasil utuh pembagi dituliskan sebagai bilangan bulat atau bilangan aslinya, dan sisa dari pembagian dituliskan sebagai angka pembilang pecahan yang berada di atas tadi. Angka penyebut tidak mengalami perubahan, jadi angka yang bawah penyebut tidak berubah sama sekali. Contoh, untuk mengubah 7/3 menjadi pecahan campuran, bagilah 7 dengan 3 untuk memperoleh hasil 2 dengan sisa 1. Dengan demikian, pecahan campurnya adalah 2 1/3. Pecahan sederhana hanya dapat diubah ke pecahan campuran jika angka pembilang lebih besar dari penyebut. Jadi, kalau ada pecahan biasa ingin kita ubah ke pecahan campuran, syaratnya itu atas pembilangnya ini harus lebih besar dibandingkan bawahnya. Seperti itu. Jadi kalau ini yang di pinggir ini itu dapatnya berapa, sisa berapa, bawahnya tidak berubah. 7 dibagi 3 itu 2, karena 2 dikali 3 itu 6. 7 dikurang 6 itu 1, 2 1/3. 2 1/3. Oke, sekarang kita akan belajar menjumlahkan dan mengurangi pecahan. Cari angka penyebut yang sama untuk menjumlahkan dan mengurangkan pecahan. Caranya, kalikan angka-angka penyebut lalu kalikan setiap angka pembilang dengan angka yang digunakan untuk mencari penyebut. Terkadang, kamu bisa mencari contoh untuk melanjutkan
untuk menjumlahkan 1/2 dan 1/3. Pertama-tama cari KPK dari kedua angka penyebut dengan saling mengalihkan. Untuk mendapatkan angka 3 sebagai pembilang baru pecahan pertama. Kalikan 1 dengan 2 untuk memperoleh 2 sebagai pembilang baru pecahan kedua. Pecahan-pecahan barumu adalah 3/6 dan 2/6. Oke, kalau tadi itu sepertinya agak rumit ya bahasa-bahasanya. Ya udah, kita langsung contoh aja nih. Kayak gini. Jumlahkan kedua bilangan pembilang dan jangan ubah bilangan penyebut. Jadi kalau ada yang di bawahnya ini atau penyebutnya udah sama, udah nggak usah kita ubah lagi, nggak usah misalnya penyebut kali penyebut, nggak bisa seperti itu. Kalau bawahnya udah sama, atasnya tinggal jumlahkan aja. Jadi ini 6 udah sama nih, ya udah dia tinggal 3 tambah 2 5. Tapi kalau kayak gini gimana dong? Nah, caranya gampang, tinggal cari aja KPK-nya. Kalau kesusahan dengan KPK, kalikan ini aja dengan bawah 2 kali 3 6 agar bisa dibagi gitu. Setelah udah dapet bawahnya, 6 dibagi dengan 2 itu berapa? 3. 3 kali 1 3. Seperti itu. Jadi angka yang udah di sini ya bilangan pertama dikalikan dibagi dengan angka 2 ini. Dikalikan dengan angka pembilangnya. Jadi hasil seperti ini. Habis itu tinggal ditambah deh. Mudah tidak? Mudah dong. Oke, sekarang kita akan yang pengurangan. Gunakan teknik serupa untuk pengurangan. Cari KPK dari angka-angka penyebut lebih dahulu. Tetapi alih-alih dijumlahkan, kurangkan angka pembilang pertama dengan angka pembilang kedua. Jadi kalau ada pengurangan sama dengan penjumlahan teman-teman. Namun dikurangkan. Jangan sampai ditambah. Bawahnya udah sama, ya udah deh. Tinggal 3 kurang 2 itu berapa? 1/6. Ini bilangannya sudah paling sederhana. Bisa disederhanakan lagi kalau mau pakai pecahan desimal itu bisa. Oke, selanjutnya adalah mengalihkan dan membagi pecahan. Untuk mengalihkan pecahan, kalikan pembilang dan penyebut secara terpisah. Kamu tidak perlu menyamakan penyebut gitu. Jadi kalau ada perkalian sama pembagian, penyebutnya nggak usah disamain. Kita tinggal kali aja. Habis itu sederhanakan atau ubah hasil yang diperoleh jika diperlukan. Kalau ada soalnya nggak ada, misalnya jawabannya harusnya itu berapa ya? 5/2 tapi nggak ada. Ya udah harus disederhanain lagi. Mengapa? Karena syarat yang paling sederhana pecahan itu adalah yang pertama itu harus bentuk yang paling sederhana. Yang kedua, atas sama bawahnya itu atasnya harus lebih besar. Seperti itu. Jadi kalau atasnya masih lebih besar, bawahnya lebih kecil, ya udah deh bisa disederhanain lagi. Jadi untuk perkalian seperti ini tinggal dikalikan aja. Oke, sekarang yang pembagian. Untuk membagi pecahan, membalik pecahan kedua lalu mengalihkan keduanya. Contoh, jika kamu ingin membagi 1/2 dengan 1/3, pertama-tama balik pecahan kedua menjadi 3/1. Jadi nggak usah dibalik dua-duanya gitu, atau malah langsung dikalikan, itu tidak bisa. Kalau langsung dikalikan nanti hasilnya sama. Seperti itu. Langsung dibagi gitu ya. Jadi kalau ada kayak gini, yang kedua yang ini, yang warna ungu itu harus diubah. Harus dibalik, yang di atas jadi bawah, yang di bawah harus di atas. Nah, ini kan berubah. Jadi 1 kali 3 berapa? 2 kali 1 berapa? Sehingga kita peroleh 3/2. Ini belum jadi syarat pecahan sederhana. Karena mengapa? Atasnya lebih besar. Jadi harus kita bagi lagi atau sederhanakan lagi. Tadi kita sudah belajar ya cara mengubah bilangan biasa, pecahan biasa jadi pecahan campuran. Jadi 3 dibagi 2 itu berapa? 1. Sisa 1/2. Seperti itu. Oke. Kita akan masuk materi yang terakhir ya. Atau teori dasar yang terakhir di pecahan ini. Oke. Sederhanakan pecahan dengan membagi bilangan dan penyebut dengan angka yang sama.
Jadi selain selain cara sederhana yang lain itu tadi ada yang atasnya lebih besar dari bawah. Setelah itu bisa dibagi, atas dibagi bawah juga bisa. Nah, ini juga ada cara yang selanjutnya nih teman-teman. Kalau atasnya lebih kecil, bawahnya lebih besar, tapi bisa dibagi dengan angka yang sama, maka itu termasuk sederhana. Contohnya seperti 3/6. Sama-sama dibagi 3, bisa 3 bagi 3 1, 6 bagi 3 2. Misalnya kalau ada 5 per berapa ya? Per 10. Nah, ini 5 ini bisa dibagi dengan 5. 10 juga bisa dibagi dengan 5. Sehingga kita peroleh 5 bagi 5 1, 10 bagi 5 2. Coba yang lain. Ya udah, apa contohnya coba? Misalnya 6 per 18. Nah, ini bisa dibagi dengan 6. 6 dibagi 6 itu 1. Karena 1 kali 6 itu 6. Seperti itu. Oke, misalnya kalau yang bawahnya sekarang 18 bagi 6 itu berapa? Kalau atas tadi dibagi 6, bawah juga harus bagi 6 ya. 18 bagi 6 itu berapa? 3. Makanya 1/3. Seperti itu. Mudah bukan pecahan kali ini? Oke, semoga bermanfaat bagi kita semua. Ada salahnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah menonton.